akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah teknologi. Banyak sekali bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam rumah kita yang sudah berbasis teknologi. Namun, apakah teknologi yang kita gunakan ini sudah ramah terhadap lingkungan atau tidak? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi tentang teknologi ramah lingkungan, kalian dapat menganalisis proses dan produk dari teknologi ramah lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan pada berbagai bidang. Misalnya pada bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Yang berikutnya kita akan mempelajari beberapa perilaku hemat energi dalam kehidupan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut juga eco-friendly technology atau green technology sendiri merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan pada berbagai bidang. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang pertama yakni pada bidang energi adalah biofuel. Biofuel adalah jenis energi alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Biofuel juga bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan berbahaya. Aplikasi yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Bahan baku untuk produksi biogas yaitu setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dari biogas berupa metana dan gas karbon dioksida. Dalam aplikasinya, biogas digunakan sebagai gas alternatif untuk memanaskan dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower merupakan teknologi yang menggunakan energi gerak dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Cara paling umum untuk memanfaatkan teknologi ini yaitu dengan membangun bendungan di sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung kemudian dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Sama halnya seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan gerakan angin untuk memutar turbin yang kemudian dapat menghasilkan listrik. Aplikasi teknologi ramah lingkungan berikutnya adalah dari energi geotermal. Energi geotermal merupakan energi panas yang tersimpan dalam tanah, dalam lapisan dalam bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Nah, energi geotermal dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Salah satu cara mengambil energi geotermal dengan menggunakan sistem pompa panas. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah pada pembangkit listrik di Ulumbu. Selanjutnya, aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi, di mana sudah diciptakan beberapa kendaraan yang sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, namun sudah menggunakan bahan bakar yang dihasilkan oleh teknologi ramah lingkungan, seperti kendaraan hidrogen dengan bahan bakar hidrogen,
mobil surya atau solar car yang menggunakan energi sinar matahari, serta ada juga mobil listrik. Mobil listrik ini menggunakan energi listrik yang dapat disimpan dalam baterai. Aplikasi teknologi ramah lingkungan berikutnya adalah pada bidang lingkungan, di mana yang pertama adalah biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan. Teknik biopori hampir sama seperti membuat lubang atau sumur resapan yang dapat mencegah banjir pada musim hujan dan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau, serta dapat mencegah penyakit akibat adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Fitoremediasi merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan tertentu untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik senyawa organik maupun anorganik. Aplikasi berikutnya adalah teknologi pemurnian air. Nah, pemurnian air merupakan proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, dan partikel padat serta gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Toilet pengompos atau composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses aerob untuk menghancurkan kotoran manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai toilet air pada umumnya. Pada toilet ini ditambahkan serbuk gergaji, serbuk kelapa, atau lumut tertentu untuk mengurangi bau. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat daripada proses dekomposisi secara anaerob pada septic tank biasa. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang terakhir adalah dari bidang industri, di mana pada bidang industri sudah diciptakan teknologi biopulping dan biobag. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi oleh pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh aktivitas mikroorganisme. Sedangkan biobag merupakan tas ramah lingkungan yang terbuat dari kombinasi tepung singkong atau kulit ari jagung dengan polimer sintetik. Biobag berbeda dengan kantong plastik biasa. Biobag dapat terurai oleh mikroorganisme karena kandungan tepung singkong dan kulit ari yang ada dalam biobag. Beberapa perilaku hemat energi yang dapat kita lakukan adalah hemat energi listrik dengan mematikan lampu atau menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED, menggunakan air dengan bijak, serta menggunakan kendaraan dengan baik. Artinya jika bisa dicapai dengan jalan kaki, maka penggunaan kendaraan itu bisa dikurangi. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang penerapan atau aplikasi teknologi ramah lingkungan pada berbagai bidang, serta bagaimana perilaku hemat energi. Untuk lebih memahami, maka kerjakanlah tugas yang telah saya berikan pada aplikasi belajar Edmodo. Kalian dapat menggunakan buku ajar atau sumber belajar lainnya yang